Hello guys, kembali lagi bersama saya di KAC Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada video kemarin kita sudah up Wong-Tun 3, maka kali ini Mimin akan bahas seri keempat film Psikopat Virginia, yaitu berjudul Bloody Beginning 2011. Yang nyatanya film ini adalah menjadi awal dari kemunculan psikopat itu sendiri, atau istilahnya prequel gitulah. Kita akan melihat cikal bakal psikopat mini alias Riffinger dan dua psikopat temannya yang bernama si Jebrog alias Sawtooth dan si Dajjal. Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari KAC Channel. Kumaha tuh cari tanah. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah sanatorium di West Virginia di tahun 1974. Sanatorium adalah tempat di mana orang-orang berpenyakit aneh untuk disembuhkan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan bisa termasuk penyakit apa saja. Kemudian ada seorang ibu-ibu jadul namun tetap seksoi di masanya mengunjungi fasilitas itu didampingi oleh seorang dokter. Ia pun berkeliling dan melihat-lihat pasien dan bertanya-tanya. Si dokter pun berkata, "Di sini banyak banget orang gelo dan penyakitan untuk disembuhkan. Namun yang paling unik adalah 3 pasien yang dikategorikan aneh karena perkawinan sedarah dan ketika sedang santuy berjalan." Si ibu-ibu ini ditarik orang gila dan ternyata jepit rambutnya diambil. Tentu ia tidak menyadarinya dan tetap menemui ketiga remaja aneh yang dimaksudkan. Katanya 3 bocah ini ditemukan oleh seorang wanita tua sedang memakan orang tua mereka sendiri. Lalu mereka pun mempunyai wajah yang aneh karena perkawinan sedara. Di sana ada psikopat mini versi muda dan 2 saudaranya bernama One Eye alias si Dajjal dan psikopat Jebrog alias si Gigi Tajam. Dan kata si dokter, mereka yang paling berbahaya di sini. Singkat waktu, ketika si dokter dan ibu-ibu berkeliling, ternyata si orang gelo sedang berusaha membuka sel menggunakan jepitan rambut yang tadi diambil, namun ia sangat kesulitan. Hingga kelakuannya itu dilihat ketiga bocah kopet tadi dan meminta jepitan tersebut. Tentu mereka yang terkenal lihai pun mampu melakukannya. Dan psikopat mini yang paling cerdas dengan membuka sel menggunakan jepitan emak-emak. Akhirnya ketiga bocah kopet cikal bakal legend pun keluar dari sel. Dan mereka pun melumpuhkan penjaga sel dengan membunuhnya dan memakannya secara sadis. Kemudian mereka pun melepaskan semua pasien di tempat itu. Dan terjadilah kekacauan yang begitu dahsyat, melebihi kekacauan emak-emak kalau ada diskon 90%. Kemudian si ibu-ibu seksoi pun tak lepas dari eksperimen ketiga bocah kopet ini. Ia pun membawanya ke ruang penyetruman orang gila dan menyetrumnya dengan tegangan tinggi secara berkala. Hingga akhirnya si ibu-ibu mati sampai ngompol beleberan. Lalu si dokter pun menjadi bulan-bulanan kedua dari psikopat ini. Ia pun diikat dengan kawat dan dikaitkan dengan pintu otomatis sampai-sampai tangan dan kakinya putus. Dan jelas saja si dokter pun matot di tangan ketiga bocah kopet ini. Dan film Wong-Tun 4 pun dimulai. Kemudian scene beralih ke beberapa puluh tahun kemudian. Setelah kejadian diskon emak-emak, terlihat sekelompok anak muda yang sedang melakukan tindakan adu gabruk dengan lihainya. Dan di tengah keadaan mereka menikmati pergulatan mantap kuadrat, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik, baik-baik, tinggi semampai dan aduhai bernama Kenia.
Ia pun memberitahu teman-temannya yang lagi edan-edannya untuk segera bergegas karena teman-teman yang lain sudah menunggu. Singkat waktu, akhirnya mereka pun bersiap untuk OTW liburan ke sebuah kabin milik salah satu teman mereka. Dengan mengendarai motor salju, mereka pun langsung capcus dan seperti biasa, ketolilan membuat mereka salah belok seperti biasanya. Namun mereka tidak menyadarinya dan tetap bersenang-senang. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam bersenang-senang, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka sudah tersesat. Namun, Kyle merasa ini udah jalan yang benar. Namun, Kenia bilang, ngaku aja lu salah jalan kan? Kyle hanya bisa pelangap-longo dan karena cuaca sudah hampir badai, Kyle pun menyarankan agar kita segera cari jalan melalui punggung bukit di sana. Dan karena sudah kedinginan parah, tanpa pikir panjang mereka pun menyetujuinya. Hingga singkat cerita, terkena badai yang sangat dahsyat. Mereka pun berdebat, kita harus kemana nih? Kalau di sini terus, kita bakalan jadi es bondon. Hingga akhirnya salah satu dari mereka menemukan ada bangunan besar terbengkalai di sana untuk dijadikan perlindungan sementara waktu. Mereka pun tanpa lama-lama langsung OTW ke bangunan tersebut yang nyatanya itu adalah bekas dari sanatorium puluhan tahun lalu atau dikenal sebagai tragedi diskon emak-emak. Akhirnya mereka pun memasuki bangunan itu, terlihat suasana yang acak-acakan dan gelap. Mau tak mau mereka pun harus diam dulu di sana menunggu badai reda. Dan untuk sinyal, udah nggak usah ditanya lagi, pasti nggak akan ada layanan. Kenia pun menyarankan agar membuat api biar agak hangat-hangat gitu. Secara dia satu-satunya cewek yang nggak bawa pasangan, istilahnya jomblo gitu. Tapi gua sih nggak percaya kalau dia jomblo ya. Singkat waktu, setelah menyalakan api beberapa dari mereka pun mengecek ke sekitaran bangunan. Hingga mereka masuk ke ruangan dokter dan menemukan ada dokumen-dokumen aneh tentang orang-orang yang dirawat di masa lalu. Bentuknya aneh-aneh dan sedikit creepy gitu. Namun seperti biasa, para anak muda enggak gampang jifer. Dan setelah itu mereka kembali berkumpul dan membahas bahwa tempat ini dulunya adalah sanatorium. Cukup ngeri pikir mereka. Karena malam semakin dingin, Jenna pun mengajak pacarnya untuk mencari ruangan privasi. Namun karena tempat ini belum tahu gimana-gimananya, Kenia pun mengikuti mereka untuk mencari tempat tidur yang aman. Suasana gelap pun menyelimuti mereka, hingga tiba-tiba sang pacar malah menghilang. Kenia dan Jenna pun khawatir dan mencari di mana cowoknya itu, hingga si Kintil malah ngagetin dan sok-sokan ngeprank gitu. Hingga membuat Kenia ngambek dan tebak siapa yang sedang membuntuti mereka. Jelas itu adalah psikopat. Namun mereka belum menyadarinya. Di sela Kenia lagi ngambek karena dikagetin tadi, Vincent pun mencari generator dan menyalakan lampu di tempat itu hingga Kenia sedikit terhibur dengan kelakuan pacar Jenna tersebut. Dan seperti biasa, jika lampu sudah menyala, kegilaan-kegilaan anak muda pun mulai terjadi. Mereka pun bersenang-senang dengan sebotol abok dan terlihat Kenia yang tinggi semampai berjoget-joget dengan indah. Namun mereka tidak menyadari di balik kaca pengintai telah ada sosok psikopat yang memperhatikan mereka. Ya, itu adalah si Dajjal One Eye.
Singkat waktu, kegilaan mereka akhirnya tertuju kepada sebuah teater. Mereka pun menemukan ada gulungan film dan menyetelnya. Terlihat video-video di masa lalu tentang terapi pengobatan orang-orang aneh di tempat ini, hingga membuat mereka bergidik ngeri. Jadi seperti ini sanatorium dalam melakukan prakteknya. Lalu salah satu teman mereka yang bernama Lauren berkata, ketika ia masih kecil, ia sering diceritakan dan ditakut-takuti orang tua mereka tentang legenda orang gunung West Virginia yang suka memakan manusia. Katanya orang gunung itu pentolan sanatorium. Dan Lauren tidak mengira bahwa cerita itu benar adanya. Ia pun menjadi semakin khawatir. Setelah mendengar cerita itu mereka bergegas untuk tidur. Namun si Vincent malah pengen ngompol dan ia pun meninggalkan ceweknya sendirian. Lalu berjalan di tengah malam hingga Vincent dikagetkan dengan seseorang yang sedang terduduk di balik kaca. Oh, ternyata itu terlihat seperti salah satu temannya yang bernama Porter. Dan ketika ia mendekatinya, Vincent pun matok tertusuk jarum psikopet. Jarum psikopet mah gede-gede gitu lur, jangan salah. Psikopet jebrog pun membawa Vincent ke ruangan kopetnya. Singkat cerita, siang pun tiba. Pacar Vincent pun heran kemana pacarnya itu. Lalu ia menanyakan kepada seluruh teman-temannya. Namun katanya ia tidak melihat Vincent semalam. Mereka pun kebingungan. Mereka membagi tim untuk mencari kemana Vincent yang katanya doyan ngeprank. Dan setelah beberapa waktu mencari, Jenna pun akhirnya masuk ke dapur dan melihat Vincent sedang dimasak. Terlihat psikopet mini bersama psikopet jebrog sedang beradu bacot. Daging ini mau dimasak kayak gimana? Jenna pun yang mendengarnya sangat merasa ketakutan. Ia pun kabur dan memberitahu teman-temannya akan kejadian itu. Kemudian mereka dilempar bingkisan aneh dan setelah dibuka, dan ternyata itu adalah sebuah kepala. Mereka pun kaget, lalu pacar dari Kyle dikait menggunakan kawat besi silet. Kyle pun panik dan malah menarik kaki pacarnya. Aduh Kang, jelas parah. Di atas ditarik, di bawah ditarik. Terus si cewek ya buntung. Semua orang panik dan lari ngabret seedan-edannya. Namun ternyata motor saljunya sudah disabotase dan gak bisa menyala. Aduh, kumaha lur. Mereka pun kebingungan hingga mau gak mau mereka harus ke dalam lagi. Mana gak ada jaket kan? Namun Lauren yang terkenal sebagai peski handal memilih untuk mencari bantuan di tengah dahsyatnya badai salju. Ia berjanji akan mencari bantuan dan kembali lagi. Meski kita tahu janji itu akan menjadi janji yang palsu. Di sisi lain, Kenya dan teman-teman yang lagi panik bersembunyi di ruangan dokter sambil merencanakan pelarian. Sementara para psikopet lagi sibuk memasak daging dari Vincent. Mereka pun mempunyai ide untuk mencari senjata guna melawan para psikopet tersebut. Kyle dan beberapa temannya pun akhirnya pergi ke ruangan bawah tanah untuk mencari perkakas. Namun sayangnya psikopet mini membuntuti mereka. Mereka pun masuk ke dalam keranjang besi dan menutupnya. Sementara psikopet mini terus mengintai mereka. Di sisi lain, Kenya dan teman-teman yang lagi menunggu di kamar mendengar sesuatu. Sarah, Daniel. Ternyata itu adalah psikopet Dajjal yang membawa obor kopet. Ketiga wanita ini pun panik setengah mati. Namun sepertinya psikopet ini sadar bahwa mereka enggak akan bisa kemana-mana dan menunda aksinya itu. Kembali kepada Kyle dan kawan-kawan,
Akhirnya mereka menemukan senjata untuk melawan si Kopet dan segera bergegas pergi. Namun temannya yang bernama Daniel ketinggalan. Ia pun disergap si Kopet jebrog. Jelas mereka direjang dan diikat di meja koki Chef Juno. Ia pun menjerit-jerit ketakutan. Ia tahu bahwa dirinya akan dijadikan hidangan yang mantap. Di sisi lain, Kyle berhasil sampai di kamar para ladies dan masuk. Namun mereka keheranan saat menyadari Daniel menghilang, padahal tadi tepat di belakang mereka. Mungkin saja karena terlalu edan berlari, jadinya nggak ngeh gitu. Sementara itu Daniel sedang dirogahala dan disisit alias dikuliti hidup-hidup oleh para psikopat itu. Jelas, suara erangan terdengar sampai ke teman-temannya dan mereka pun merencanakan penyelamatan Daniel. Namun lama banget bikin rencananya. Daniel keburu dikuliti sedikit-sedikit dan dimasak hidup-hidup. Sampai-sampai si Daniel minta agar Tuhan segera mencabut nyawanya saja daripada diginiin. Hingga penyelamatan pun mulai bergerak. Dan Kyle mengintai psikopat itu masuk ke dapur. Dan alangkah kagetnya ketika ia melihat Daniel sedang dimasak dan dimakan hidup-hidup. Dirasa ia tidak akan selamat, ia pun pasrah dan balik badan. Sementara itu, Daniel akhirnya matot setelah hatinya ditarik hidup-hidup. Jelas, tarikan hati ini lebih menyayat dibandingkan diputus sama si doi. Lalu, Kyle dan kawan-kawan merencanakan untuk menyerang para psikopat itu bersama-sama dan menggiring mereka ke ruangan sel, dan rencana pun dilancarkan. Akhirnya para psikopat itu terpedaya dan masuk ke dalam sel lalu dikurung di sana. Mereka pun berencana membakar psikopat-psikopat biadab itu. Namun si tolol Kenia malah menghentikan mereka. Katanya kita itu manusiawi, tidak seperti mereka, jadi jangan bunuh ya. Aduh, sok-sokan baik gitu lur. Dan bodohnya, Kyle juga nurut saja. Dan alhasil, Kyle pun menjaga para psikopat, sementara yang lain beristirahat menunggu badai reda. Namun naasnya, jepitan rambut puluhan tahun lalu masih tersimpan di dalam kloset. Lalu psikopat mini mengambilnya dan membuka sel tersebut. Lalu alhasil, sudahlah. Singkat cerita, para ladies yang lagi panik karena Kenia memberitahu bahwa psikopat di sel udah menghilang. Mereka pun langsung mengambil senjata dan bersiaga. Kalau psikopat itu datang, tersikat aja, teriak mereka. Dan tak berselang lama, datang seseorang yang mereka curigai sebagai psikopat. Lalu mereka pun mengerahkan kekuatan emak-emaknya untuk mencincang sosok tersebut. Namun naasnya, setelah dibuka ternyata itu adalah Kyle yang didandani layaknya psikopat. Oh my god, kekuatan emak-emak mah emang dahsyat namun tidak terkendali. Kemudian para psikopat itu pun kembali mengejar mereka. Namun pintu sudah dikunci dan mencari jalan lain hingga sampailah mereka di kamar psikopat. Banyak sekali barang-barang mereka yang diambil dan disimpan di ruangan itu. Mereka pun bergegas mengambil perbekalan untuk lari dari tempat tersebut. Si cewek ngeblur pun menemukan ada jendela terbuka dan mereka pun bergegas membukanya. Karena ketiga psikopat sudah datang dengan membawa berkopet hingga satu persatu dari mereka bisa keluar. Namun saat si Jenna akan keluar, tiba-tiba ia pun matot ditusbol borkopet. Kenia yang berusaha menolongnya pun malah kesembur darah dari bor tersebut. 3 orang yang tersisa langsung lari seedan-edannya di tengah dinginnya malam dan ketiga psikopat pun mengejarnya menggunakan motor salju.
si Bridget terculik dan Kenya tergaplok. Si cewek blur pun langsung menolong Kenya. Sementara Bridget malah dijadiin wahana pengetesan kecepatan motor. Ia digalai sampai bucat. Singkat waktu, pagi pun menjelang. Terlihat si cewek yang kemarin pergi mencari bantuan sudah mati membeku. Padahal ironisnya, jalanan sudah tepat di depan matanya. Mungkin karena tertutup badai, jadi ia enggak lihat dan mati bertahan di sana. Kembali kepada Kenya, ia yang berjalan sendirian berteriak-teriak meminta tolong hingga tiba-tiba datanglah si Kopet menggunakan motor salju dan kembali mengejarnya. Untung saja si cewek blur berhasil menggaplok si Kopet itu dan mereka pun selamat pergi naik motor salju. Tapi tiba-tiba mereka pun menjadi kuyang karena terpenggal kawat ketika naik motor. Padahal itu kawat bukan jebakan si Kopet loh. Itu cuma keteledoran si tolil Kenya yang menabrak kawat pembatas jalan. Aduh, parah emang beban nih karakter utama. Alhasil mereka berdua matot dan mungkin saja ketika di udara si Blur bilang, "Lu goblok parah sumpah." Dan si Kenya bilang, "Iya maaf, paling gitu doang." Lalu beberapa saat kemudian si Kopet Mini datang dengan menggunakan mobil legend Kopetnya dan memungut buruan mereka yang udah hampir lepas. "Ah, rejeki mah gak kemana Lur," kata si Kopet Mini. Dan film Wong Tun 4 pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru kan? Hanya saja di ending bikin jengkel ya. Namun kan film ini adalah prequel, jadi kalau nggak gini ceritanya, mungkin Wong Tun 1, 2, 3 itu nggak bakalan ada. Jadi berterima kasihlah kepada ketololan si Kenya. Padahal cantik parah loh, tinggi, bohai pula, tapi ya sudahlah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Wong Tun 4 Dodi Beginning. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.